Gereja membunuh diri. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya membahas seperti pada judul saya kali ini saudara, saya rindu berdoa buat saudara saat ini. Mungkin Anda sedang lagi dalam keadaan sakit. Silahkan saudara angkat minyak di tanganmu, minyak yang ada di sekeliling saudara semua, angkat bersama dengan saya. Dan saya berdoa setelah itu olesi bagian yang sakit, dan percayalah kuasa Tuhan bekerja dan sanggup menyembuhkan saudara. Bukan minyaknya yang menyembuhkan, tetapi ketaatan saudara dan kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus sanggup melakukan perkara yang besar itu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama umat-Mu mengangkat minyak di tangan kami. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati minyak-minyak yang diangkat oleh umat-Mu di manapun mereka saat ini berada, sehingga pada saat mereka mengolesi bagian yang sakit pada tubuh mereka, mereka akan sembuh dan kuasa Tuhan bekerja saat itu juga. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa saat ini juga kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada saat kami melakukan tindakan-tindakan iman. Amin. Saudara, percayalah bahwa Anda telah ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Percaya itu. Di dalam nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Percaya, kuasa itu tetap nyata. Amin. Saudaraku, seperti pada judul ini Anda melihat ya, kalau gereja tidak memberitakan Injil, maka gereja akan bunuh diri. Kenapa saya tertarik mengangkat judul ini saudara ya? Karena saya ingin menanggapi pernyataan daripada Pak Stephen Tong pada saat dia berada di kuburan pemakaman daripada saudaranya Bapak Caleb Tong ya, yang saya juga sempat memberikan ucapan kepada beliau. Dan kita lihat videonya dulu saudara ya. Jikalau tidak mengabar Injil, gereja membunuh diri. Nah, Pak Stephen Tong mengatakan saudara ya, jikalau gereja tidak mengabar Injil, gereja membunuh diri. Pernyataan ini saya ingin menanggapi saudara ya, di mana kalimat ini sendiri saya tidak menemukan di Alkitab. Saya coba cari, coba saudara kalau mungkin menemukan kalimat ini bisa berkomentar ya di video saya, di video-video saya. Saya tidak menemukan suatu kalimat mengatakan bahwa jika tidak mengabarkan Injil, gereja membunuh diri. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang, kalau menurut saya ini pernyataan ini menurut saya adalah pernyataan yang, kalau saya bilang keliru. Memang sepotong ada firman Tuhan, tetapi sepotongnya itu tidak ada firman Tuhannya. Kalau mau dibilang retorika juga tidak. Tetapi gereja bunuh diri ini adalah kalimat yang sepertinya dibuat sendiri oleh pendeta Stephen Tong. Di sini tidak dijelaskan apa itu gereja. Apakah gereja secara yang dimaksud adalah orang-orangnya atau gedungnya ya. Di sini saja sudah tidak jelas saudara. Kalau mengarah kepada orang-orangnya, maka gereja yang seperti apa? Mungkin saudara berkata bahwa itu hanya sebagai ilustrasi saja atau arti dari sebuah kehancuran. Mungkin, tetapi saudara, ini adalah kalimat yang menurut saya kalimat yang tidak cocok dan tidak pantas diungkapkan. Karena kalau tidak, ini bisa menjadi sasaran buat orang-orang yang ya bisa membuat kegaduhan, ya saudara. Gereja membunuh diri. Gereja yang mana yang mau membunuh diri ketika tidak mengabarkan Injil? Saudara, kalau melihat di dalam ayat-ayat Alkitab, khususnya di dalam Injil, dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan gini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak ada kalimat dikatakan bahwa kalau tidak memberitakan Injil, gereja bunuh diri. Tuhan Yesus memerintahkan muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, saudara, di sini kalau kita lihat segala makhluk. Makhluk dalam artian ditujukan ini adalah orang-orang atau manusia, ya. Kemudian di bagian yang lain dikatakan seperti ini, saudara.
Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, ini pun yang ayat yang sempat dibahas oleh Pak Muryo Ali saat itu, yang harus mematok bahwa mengajar, memberitakan Injil, lalu menyembuhkan orang sakit. Jadi dia mematok pola ini, pola Tuhan Yesus. Tapi di dalam ayat ini tidak diceritakan mengajar. Saudara, saya yakin ketika murid-muridnya pergi memberitakan Injil, tidak harus terjadi pola-pola yang disampaikan oleh Pak Muryo Ali di dalam Matius. Dalam ayat ini, Lukas 9 ini, dalam Lukas 9 ayat 6 dikatakan bahwa mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Hanya ada 2 kan? Nah, apa itu Injil, saudara? Injil adalah bagaimana menceritakan Yesus, kuasa Yesus. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan. Saya tidak mengerti apakah Injil yang dimaksud oleh mereka adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi dalam Injil itu adalah isi suatu kisah di mana Tuhan Yesus melakukan banyak pekerjaan selama dia berada di dunia ini. Jadi yang kita mau sampaikan adalah Yesusnya yang kita tonjolkan, bukan kisah Injilnya, saudara. Bukan hanya menceritakan kisah Injilnya, tetapi bagaimana kita memberitakan Injil itu mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, lahir baru, diselamatkan, dan terima Roh Kudus. Itulah pemberitaan Injil. Dan apakah kira-kira ketika tidak terjadi pemberitaan Injil, maka gereja bunuh diri? Saya percaya tidak, saudara. Apa yang disampaikan oleh Pak Stephen Tong ini adalah menurut saya sama kasusnya dengan yang terjadi dengan kisah Usa dalam 2 Samuel pasal 6. Kalau saudara membaca ceritanya di situ, di mana tabut Tuhan ya dipindahkan ke Yerusalem. Lalu kemudian dalam cerita itu, saudara, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, saudara. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Elohim itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Nah, saudara, kita tahu bahwa tabut adalah sesuatu yang kudus dan tidak sembarang orang untuk memegang ya. Dan diceritakan pada saat mereka mengangkut tabut itu di depan orang Israel, dan ada Daud di sana menari-nari di depan tabut itu. Menari-nari. Sekaligus saya mau meluruskan bahwa orang Israel, Daud, menari-nari di hadapan Tuhan. Artinya nari kan getar-getar kan, yang sering disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Ada menari-nari. Buktinya bahwa Daud menari-nari di hadapan Tuhan pada saat mereka mengangkut tabut itu. Dan pada saat tabut itu hampir jatuh, maka Usa mengulurkan tangannya seolah-olah mau menahan tabut itu supaya tidak jatuh, saudara. Tetapi ternyata Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukan Usa adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Elohim membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Elohim itu. Dia mau mencoba menolong. Pengertian saya, saudara, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Tidak mungkin Tuhan tidak bekerja, saudara. Dan tidak mungkin terjadi ketika orang stop menginjil, baru gereja bunuh diri. Tidak masuk akal menurut saya. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu tidak perlu dikeluarkan. Gereja bunuh diri. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk memakai umat-umatnya, untuk memakai hamba-hambanya, untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengerti ketika muncul orang-orang yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Jadi pernyataan-pernyataan daripada Pak Stephen Tong itu adalah mencoba dengan kekuatannya untuk menolong Elohim, menolong Tuhan. Saudara, kita ini siapa? Kalau Tuhan mau bekerja, jangankan itu, Alkitab mengatakan bahwa batu-batu pun Tuhan bisa pakai. Waktu Bileam tidak taat,
Tuhan memakai keledainya untuk berbicara, untuk mengajarkan Bileam. Jadi tidak mungkin gerejanya mau dibiarkan begitu saja. Pasti kuasa Tuhan bekerja. Tetapi bagian kita adalah memberikan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memberitakan Kristus, untuk mengajak orang untuk menerima Roh Kudus ketika mereka sudah percaya Yesus Kristus, sehingga mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan. Jadi seperti itu saudaraku. Semoga firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada saudara semua, bahwa dengan kekuatan Elohim, dengan kita tidak sanggup untuk menolong Elohim. Bukan kekuatan kita saudara untuk melakukan segalanya, tetapi kita hanya mau memberikan hidup kita, hati kita. Berikan hatimu untuk Tuhan pakai, bukan dengan kekuatan kita. Tuhan tidak melihat gagah, pintar, hebat, kaya kamu, tetapi hatimu serahkan kepada Tuhan, dan sesuatu yang spektakuler akan terjadi. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.